Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Alfandi Rifai, NIM 114190022 dari Blok 2 Praktikum SIL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan arahan fungsi kawasan. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi ArtsMap dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik map, kemudian kita klik Bank Maps, kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memastikan untuk koordinat yang kita gunakan sudah benar dengan cara klik kanan, kemudian masuk properties. Nah, di sini saya menggunakan koordinat 48S, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik kanan lagi pada layar, masuk ke e-data, dan sini kita akan masukkan file pada acara 1, yaitu batas administrasi dengan format file SHP. Kemudian kita klik add seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan ekspor dengan cara klik kanan, masuk di data, kemudian ekspor data, dan selanjutnya kita akan memilih di mana lokasi akan menyimpan, dan saya akan menyimpan pada lokasi ini. Kemudian akan saya ganti nama menjadi peta KL, kemudian akan saya save, kemudian saya OK, dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan menggabungkan peta ini jadi satu bagian dengan cara kita checklist dulu batas administrasi, kemudian kita klik kanan pada peta KL, masuk ke edit feature, start editing. Nah, kemudian kita pilih, kita blok seperti ini supaya ada garis-garis biru menandakan sudah terselect. Kemudian kita masuk ke menu editor dan kita klik merge, kemudian kita klik OK, dan akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ekspor peta lagi dengan cara kita klik kanan, kemudian masuk ke data, export, kemudian untuk lokasi penyimpanan sudah di sini, kemudian akan kita ganti nama menjadi peta CH ini. Kemudian kita klik save. Sebelumnya kita lakukan stop editing dulu ya tadi ya. Kita close dulu, kita stop editing di sini. Nah, seperti ini kita save. Nah, kita klik kanan lagi, kita akan melakukan ekspor dengan cara data, kemudian ekspor data, kemudian kita kasih nama yaitu seperti tadi peta CH, kemudian kita klik save, klik OK, dan kita yes. Kemudian kita ekspor satu lagi yaitu akan kita kasih nama yaitu peta jenis tanah, nah, atau peta JT. Kemudian akan kita save seperti ini dan akan muncul layar baru seperti ini, sehingga akan di sini akan ada 3 peta yaitu peta jenis tanah, curah hujan, dan peta kemirian lereng seperti ini. Kemudian kita akan bagi peta ini menjadi beberapa bagian. Kita mulai dari peta KL terlebih dahulu dengan cara klik kanan, kemudian kita masuk ke start editing. Selanjutnya kita pilih petanya, kemudian kita gunakan fitur cut polygon. Nah, di sini akan kita bagi menjadi beberapa bagian seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian ada bagian sini. Nah, setelah itu kita sudah bagi beberapa bagian. Selanjutnya kita lakukan stop editing, kemudian kita save, kemudian yang lain juga kita sama seperti itu dengan cara klik kanan, kemudian masuk ke menu edit feature, kemudian start editing, kemudian kita klik petanya, kemudian juga kita bagi menuju menjadi beberapa bagian seperti ini.
Nah, kemudian jangan lupa kita lakukan stop editing, kemudian kita save. Selanjutnya juga pada peta jenis tanah juga seperti itu. Kita klik kanan, kemudian di feature start editing, kita klik peta, kita gunakan cut polygon seperti ini. Dan seperti ini, kemudian kita coba editing, kita save. Kemudian kita akan beri keterangan pada masing-masing peta. Yang pertama akan kita mulai dari peta KL dengan cara klik kanan, open attribute table, kemudian kita add field, dan kita beri keterangan dengan nama skor KL. Skor KL selanjutnya kita ganti menjadi long integer. Kemudian kita klik OK. Jangan lupa kita start editing. Nah, di sini akan kita beri skor KL mulai dari 20, kemudian 40, 60, 80, dan yang terakhir ada 100. Kemudian untuk keterangannya mulai dari datar sampai dengan paling skor KL tertinggi, yaitu sangat curam. Kemudian jangan lupa kita lakukan stop editing, kita save, kemudian kita close. Selanjutnya kita cek peta CH, kita klik kanan, masuk ke open attribute table, table option, add field, kemudian kita masukkan yaitu skor CH dengan diganti menjadi long integer. Kemudian kita klik OK, dan kita akan masukkan skor CH-nya mulai dari 10 sampai dengan 50, dan juga dari keterangannya sangat rendah menuju yang tertinggi adalah sangat tinggi. Kita mulai dari skor CH ini, kita start editing dulu. Ini 10, kemudian 10, 30. Nah, jika keterangan sudah terisi semua, selanjutnya kita stop editing, kemudian kita save, dan bisa kita close. Kemudian yang terakhir pada peta jenis tanah, kita juga klik kanan, kemudian masuk ke menu open attribute table, kemudian table option, add all field. Kemudian kita kasih nama yaitu skor jenis tanah atau skor CT dengan long integer. Kemudian kita klik OK, kemudian kita masukkan, kita start editing dulu, kita masukkan angkanya mulai dari 15 sampai dengan 75, dan keterangan dari tidak peka menjadi sangat peka. Kemudian jika sudah selesai kita masukin keterangannya, bisa kita stop editing, kemudian kita save, kemudian bisa kita close. Nah, jika semua keterangan sudah masuk, kita bisa melakukan overlay pada ketiga peta ini. Nah, untuk mengoverlay itu kita mulai dengan mengklik geoprocessing dan masuk ke union. Nah, untuk input feature kita masukkan ketiga peta, yaitu peta CT, peta CH, dan peta KL. Ketiga-tiganya kita masukkan ke dalam input pada union. Kemudian peta CH, dan ada peta KL. Kemudian untuk outputnya kita masukkan di folder ini, dan akan saya kasih nama yaitu peta overlay baru seperti ini. Kemudian akan saya save, kemudian kita klik OK. Nah, di sini proses sedang berlangsung, dan nanti jika overlay berhasil akan ada tanda pada bagian sini bahwa proses union telah berhasil. Nah, seperti inilah
yang menandakan bahwa proses telah berhasil, dan inilah merupakan peta hasil overlay. Kemudian jika sudah seperti ini, bisa kita unchecklist dan hanya sisakan checklist pada peta overlay baru. Kemudian bisa kita klik kanan open attribute table, masuk ke add field, kemudian kita masukin, kita buat tabel baru dengan nama skor total. Kemudian kita ganti menjadi long integer. Kemudian kita klik OK, yang akan muncul lembar seperti ini. Kemudian kita klik kanan, masuk ke file kalkulator, kita yes. Kemudian untuk rumusnya yaitu skor JT ditambah dengan skor KL, kemudian ditambah dengan skor CH. Kemudian kita klik OK, dan proses seperti ini menghasilkan angka-angka dengan skor total. Kemudian kita klik, kita sort. Nah, di sini akan diurutkan dari mulai yang skor terendah sampai dengan skor yang tertinggi seperti ini. Kemudian kita masuk ke table option lagi, kita add field, masuk, kita namai keterangan. Kemudian tabnya kita ganti teks, dan pada like-nya kita ganti 100 seperti ini. Kemudian kita klik OK, dan kita klik yes. Akan muncul seperti ini keterangan pada bagian sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke table option dan masuk ke attribute, dan akan muncul menu seperti ini. Nah, untuk kita akan melakukan klasifikasi, yaitu yang dimulai dengan kita masukkan sini skor total, kemudian kurang dari 90. Selanjutnya kita klik apply, dan akan langsung terblok seperti ini untuk nilai yang kurang dari 90. Selanjutnya kita klik kanan, masuk ke file kalkulator, dan kita yes dah. Dan kita hapus, dan kita lakukan penamaan sesuai dengan klasifikasi dengan cara petik 2. Selanjutnya kita sesuai dengan tabel, kita namai yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan pemukiman. Dan kita tutup petik. Selanjutnya kita klik OK saja, dan akan otomatis rename seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian juga yang lainnya kita lakukan pengklasifikasian seperti itu. Untuk yang kedua yaitu lebih dari 90. Kemudian kita pilih N, kemudian kita klik lagi skor total, dan kurang dari 135 seperti ini. Kemudian kita klik play. Nah, akan terplot seperti ini. Kemudian kita klik kanan, masuk ke menu file kalkulator, yes. Nah, akan kita ganti namanya sesuai dengan klasifikasi. Kemudian nama klasifikasinya pada bagian ini yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Kemudian kita klik OK saja, dan kita tunggu sebentar, dan akan muncul seperti ini, sudah ter-rename seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya yaitu lebih dari 136, kemudian kurang dari 180. Dan kita klik play, dan akan terblok seperti ini. Kemudian kita klik kanan, masuk ke file kalkulator, dan kita namai sesuai dengan klasifikasinya. Untuk klasifikasi ini yaitu namanya kawasan fungsi penyangga. Kemudian kita klik OK, dan seperti ini sudah ternamai seperti ini. Kemudian kita lanjut yang lainnya. Nah, yang terakhir ini dia lebih dari 181. Kemudian bisa kita klik play,
kemudian kita klik kanan masuk ke volt calculator, yes. Untuk klasifikasinya yaitu kawasan fungsi lindung, kemudian kita klik OK saja dan sudah namanya semuanya seperti ini. Jika sudah semua seperti ini, bisa kita close seperti ini. Selanjutnya akan kita klik kanan, kita masuk ke properties, kemudian masuk ke simbologi, kemudian kategoris. Ini masukin pada keterangan 3, kemudian add value. Nah, ini juga kita bisa sesuaikan, tapi saya akan menggunakan ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik seperti ini. Kita masuk ke property select symbol. Outline-nya kita no color ya. Dan yang ini tadi juga kelewatan, kita klik dulu. Dan property select symbol kita buat color ya. Kemudian kita klik OK. Dan kita klik play dan seperti ini hasilnya. Kemudian masuk ke menu label di sini, kemudian kita checklist, ada label fitur in this layer. Kemudian ini masuk ke keterangan 3, kemudian fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Nah, seperti ini. Kita juga klik lagi properties supaya tidak terlalu banyak tulisan. Kita masuk ke properties. Selanjutnya kita balik ke tadi di label sini, kemudian masuk ke placement properties, kemudian bisa kita remove duplicate table, kemudian kita klik OK dan apply, dan kurang lebih seperti inilah hasil dari peta overlay-nya. Selanjutnya bisa kita lakukan save as di menu file, kemudian save as. Saya akan save di pada bagian sini, yaitu namanya acara 4 overlay. Nah, seperti ini, dan akan kita save. Nah, cukup sekian dari saya. Bila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.